kalau wali kota sama wakil wali kotanya tidak harmonis, bermartabat atau tidak? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Al-ayah. Ya, jadi cukup segitu ya. Jadi artinya sesungguhnya sudah ada suri tauladan yang baik ya bagimu ya untuk dicontoh, memperkaya diri atau tidak ya keluarga maupun kelompok. Ya, saya nggak berani komen Nah, aja. itu masyarakat itu mah. Gaspol ngebahas politik. Mantap. Mantap. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol dan saya hari ini bersama Pak Sabihis. Pak, Ya. apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. sehat walafiat. Iya. Ya. Setelah beberapa kali kita itu nggak pas waktunya, Iya. akhirnya hari ini kita bisa ngobrol di sini Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa ngobrol nih, Siap. berbincang-bincang santai Di ya. tengah kesibukan Ya. Bapak sebagai anggota Komisi 1 DPRD Kota Cilegon, yang padatnya luar biasa. Ya. Alhamdulillah bisa ketemu. Ya. Gimana Pak? Habis nemuin konstituen ya? Ya, betul. Habis sama konstituen pagi ini. Ya. Iya. Saya mau nanya sedikit nih Pak Ya. tentang mungkin latar belakang Bapak masuk ke dunia politik. Kalau nggak salah dulu kan Bapak karyawan pabrik ya Pak ya? Ya, Betul ya Pak betul, ya? betul. Saya Betul di ya? karyawan pabrik di salah Nippon satu- Tsukuba Indonesia. Oh Nippon, ya. itu kantornya di Cilegon Ciwandan. Pak ya? Ya, Ciwandan ya? ya. Itu. Nah kemudian Bapak terjun ke dunia politik, bergabung ke Partai Berkarya. Berkarya. Nah, betul. apa yang mendasari Bapak pindah haluan dari karyawan buruh, pabrik, kemudian masuk ke partai politik Pak? Ya, jadi kami sadar ya selama ini bahwa kita terjun ke dunia politik itu memang ternyata dalam pemerintahan itu semua kebijakan itu ya itu dimulai dari politik, kebijakannya dari politik. benar, Jadi benar. kita sadar nih apabila kita mau berjuang langsung ya, tidak di belakang gitu, ya harus langsung terjun ke dunia politik. benar. Begitu, karena ini sangat penting sekali ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya, bahwa politik ini semua tujuannya sama nih, bagus mulia untuk mensejahterakan masyarakat umum pada umumnya semuanya ya. Jadi yang seperti bunyikan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang berbunyi yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum ya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka politik ini sangat penting ya, asalkan dijalankan dengan cara yang baik. Ya. Nah, ini penting sekali. Makanya ya ini kita sadar gitu selama ini, waduh terbuai ini. Orang-orang baik orang-orang baik, ulama udah nggak usah ikut terjun politik gitu. Ternyata ini salah. Salah ya. Justru untuk membangun masyarakat ya di dunia ini, di masyarakat umumnya harus terjun politik. Harus terjun ya. Iya. Dan sampai di sini malah diisi dengan yang tidak, orang-orang yang tidak mau berjuang. Betul. Untuk masyarakat ya. Ya diisi oleh orang-orang yang tidak baik kan, akhirnya ya banyak koruptor. Ya kan. Ya, Kayak benar, gitu. benar. Karena Iya, kalau iya. orang baik tentunya ini orang yang takwa. Kalau Iya. udah orang yang takwa tentunya udah pasti takut dosa. Iya, benar, Kalau benar. takut dosa, itu pasti akan menjauhkan dari perbuatan hal yang tidak baik itu, yang buruk itu. Seperti itu. Nah, kenapa Pak Haji milihnya Partai Gerindra tuh? Waktu itu kan ada Gerindra. banyak partai nih. Bukan Gerindra. Sorry, maaf. Iya. Berkarya. Pertama Maaf, kita maaf. berkarya. Iya. Kenapa Ya, tuh, Pak? Ya karena pada awalnya kita ini kan kalau kita ingin berjuang kita dari nol lah. Kita Dari coba nol? dari nol. Partai berkarya kan partai baru. Baru ya. Jadi partai baru. Saya pikir kalau partai baru nih masyarakat ini belum kenal, akan kita coba nih untuk mengenalkan di masyarakat. Kalau Ya. partai baru ini masyarakat Cilegon ini tertarik atau tidak dengan partai baru kan Iya, begitu. iya, iya. Nah kalau tertarik ini adalah satu pilot project sebetulnya. Partai baru saja ini bisa ya sampai mendapatkan 4 kursi, ini kan luar biasa. Luar biasa, benar. Ini luar biasa, ini masyarakat Cilegon sebetulnya geleng-geleng kepala sebetulnya kan partai baru kehadiran berkarya pada saat itu ya. Iya. Gitu. Sukses itu di Cilegon. Sangat sukses sekali. Sebetulnya pemenang sebenarnya adalah berkarya karena dari nol Langsung dapat 4 jadi kursi.
kursi. Masing-masing dapil satu Masing-masing dapil itu dapat satu kursi. Gitu. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Perlu dikasih apresiasi. Sepakat, saya inilah sepakat. perjuangan daripada ya kader-kader partai berkarya tentunya seperti itu. Tanpa kader tentunya kita tidak apa-apanya. Betul. Hanya saja sangat disayangkan di pemilu 2024 nanti nggak masuk ya Pak ya berkarya ya. Iya, itu sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Makanya Bapak kemudian meneruskan perjuangan ini gimana tuh Pak? Ya, Bapak beralih ke ya partai tentunya karena ini partai berkarya tidak lolos verifikasi, tidak ikut peserta dalam pemilu, ya kalau kita ingin berjuang terus memperjuangkan masyarakat khususnya Kota Cilegon, karena saya nyalonnya di DPRD ya, ya kita harus tetap melanjutkan berjuang melalui partai yang lain, kayak gitu. Dan pilihan jatuh kemana tuh Pak? Pilihannya jatuhnya ini setelah saya sholat istiharoh, kan begitu. Tentunya kita memilih partai ini yang sembarangan. Iya. Kita harus memohon kepada yang Maha Kuasa. Ini Iya. tepatnya kemana? Karena memang semua partai sebetulnya ya membaik, kan begitu. Dan banyak teman-teman juga yang memintakan begitu. Nah dari beberapa pilihan itu tentunya kita harus memilih. Nah memilih itu salah satunya kita mohon kepada Allah, yaitu sholat istiharoh. Minta petunjuk yang terbaik ini saya ini kemana partainya. Akhirnya setelah saya sholat istiharoh beberapa kali dan berulang-ulang, ini ternyata jatuhnya pada Partai Nasdem yang selalu ya ada di dalam hati itu. Setelah saya sholat istiharoh ini Partai Nasdem terus Nasdem terus. Ini ada yang teringat-ingat itu. Yang teringat itu Nasdem aja tuh setelah sholat istiharoh. Nah ini saya putuskan ya udahlah, memang ini jalan yang terbaik buat saya ya untuk memperjuangkan ya politiknya, kita pilih di Partai Nasdem. Ini bukan berarti Pak Haji ini istilahnya politisi kutu loncat ya Pak Haji, karena memang partai berkaryanya nggak masuk ke jadi peserta pemilu. Betul. Pak Haji, ya? Kalau misalkan masuk pasti nggak akan pernah pindah partai. Tidak akan pernah pindah karena ya ini sejarah, ini betul-betul partai ini partai yang mandiri. Iya. Partai mandiri artinya modal sendiri masing-masing gitu kan. Apalagi saya sebagai ketua DPD Kota Cilegon waktu itu. Ya tentunya kita harus betul-betul ya harus kita buktikan bahwa partai berkarya ini bisa bersaing dengan partai-partai yang lama. Tapi kalau terbukti gitu kan, langsung dapat 4 ini kan bukti bahwa ternyata masyarakat juga masih antusias dengan partai baru. Contohnya partai berkarya seperti itu. Itu sebenarnya menurut saya tidak lepas juga dari figurnya Pak Haji. Oh ya betul. Pak Haji di dapil mana? Saya betul dapil Citanggil Ciwandan. Oh Ciwandan maksudnya. Kok Pandeglang sih? Apa? Ciwandan itu pasti masyarakat kenal sama Pak Haji. Alhamdulillah. Banyak jejaring Pak Haji di situ. Betul. Makanya sampai terpilih itu mendapat 1 kursi kan luar biasa itu. Itu berarti menghantarkan kemarin Pak Heldi jadi wali kota juga masih berkarya di kepemimpinan Bapak dong. Iya, yang merekomendasikan, yang menandatangani saya. Oh gitu. Iya, sebagai ketua kan ya harus dari mahal tanda tangannya. Mahal. Rekomendasinya Pak Haji itu ya. Iya. Dari partai berkarya dipilih saya. Kebetulan ya koalisi, ya kan koalisinya ya tentunya yang kita udah tahu bersama dengan PKS. Iya. Lantas nih sekarang ngobrolin kedewanan nih Pak Haji. Kan sekarang udah duduk nih di Komisi 1. Apa program kerja di pemerintahan Kota Cilegon yang menjadi mitra kerjanya Pak Haji yang ingin Pak Haji soroti gitu di Komisi 1? Ya tentunya kalau di Komisi 1 ini kan di pemerintahan ya tentunya birokrasi segala macam dan lain-lain sebagainya itu sebetulnya di pemerintahan Kota Cilegon itu ya sudah berpengalaman, sudah baik ya. Sudah bagus sebetulnya karena ya udah lama begitu, orang-orangnya sudah lama gitu. Namun yang saya soroti di sini, kenapa yang pada saat ini ya kepemimpinan Pak Heldi ini cenderung ini menurun kinerjanya. Sebetulnya para masing-masing OPD ini sudah bagus kan begitu. Apa yang menjadi kinerjanya menurun kan gitu. Ya, program-programnya ada beberapa yang nggak terselesaikan, akhirnya program kerjanya ada yang realisasinya sedikit sehingga ini menimbulkan silva. Apa pokok permasalahannya kan begitu. Berapa silvanya Pak Haji? Silvanya itu 400 miliar lebih gitu. Hampir 900 waktu di 2023. Apa 2022? 2023 kurang lebihnya 400-an lah masih. Oke. 400 miliar sekian gitu. Itu kan masih tetap
tinggi kan gitu. Silva. Itu dari 400 paling banyak di dinas apa nih? Ya rata-rata yang paling banyak nih PU sih banyak. PU ya. Nah, karena banyak yang nggak belum dikerjakan kan. Pas pada akhir tahun akhirnya terjadilah Silva itu. Sangat sayang sekali. Udah kan diprogramkan kan itu pembangunan pasti muaranya untuk masyarakat. Untuk masyarakat tentu ya, semua itu untuk masyarakat. Misalkan pembangunan. PU nih bangun jalan kan untuk Ya. masyarakat. Ya. Kalau sampai nggak terlaksana itu sayang sekali. Sayang. Apa kendalanya itu Pak Jik? Menurut mereka nih? Kendalanya adalah yang pertama itu karena wali kota dan wakil wali kota kita, kepala daerahnya ini nggak harmonis. Wah, Ini yang sangat disayangkan. Tidak harmonis hubungannya, sehingga terjadi ini pengkotak-kotakan. Oh, ini orang saya. terjadi gap. Ya, oh ini mah bukan orang wakil wali kota. Oh gitu. Nah ini kan menunjukkan tidak baik sebagai kepala daerah, harusnya memberikan contoh. Oh, ini iya. malah membuat konflik akhirnya di jajarannya, di internalnya, di dinas-dinasnya ini. Seperti itu. Gitu ya. Ini yang menimbulkan, harusnya ini tidak boleh terjadi. Ini fix nih ya hasil informasi yang didapat oleh Ya ini mah fakta, ini mah. Fakta ya. Ini mah fakta, bukan Valid masyarakat menilai hubungan ketidakharmonisan antara wali kota dengan wakil wali kota ini kan, sehingga bisa dampaknya menghambat pembangunan di masyarakat Kota Cilegon. Itu sangat disayangkan. sangat disayangkan gitu. Kenapa sih keributan ini menjadi menghambat gitu ya? Iya, ya karena tadi itu. Jadi kalau nggak harmonis, ya akhirnya kan ini orang saya, ini orang wali kota, ini orangnya wakil wali kota, ini bukan orang saya, kan udah banyak seperti itu. Masyarakat Iya. udah pada tahu itu ucapan itu, karena ketidakharmonisan. Seharusnya kan mereka fokus aja dengan program dia, apalagi ke janji politik dia. Nah. Dituntaskan janji politiknya saat dulu nyalon kan Betul. ya, jangan malah ribut konflik ya. Betul. Kan ada berapa tuh, ada banyak kalau nggak salah ya janji politiknya. Kalau nggak salah dituangkan juga di KCS. Ada di KCS ya, di KCS itu ada dituangkan. Jadi ada 4 Ada 4 janji kampanye KCS itu ya. Apa Ini gitu? kalau saya ambil nih kalau KCS ini karena saya adalah pelaku yang menyebarkan KCS ini, karena saya sebagai ketua DPD kan untuk menyerukan, memerintahkan kepada masyarakat kan, itu bagian KCS ini untuk sosialisasi kan kebetulan begitu. Dibawa lagi. Ini saya bawa terus ini mah, karena ini sejarah ini. Sejarahnya Pak Haji ya. Sejarah yang alhamdulillah ini memenangkan sebagai wali kota Cilegon nih, banyak yang memilih itu ya dari KCS ini sebetulnya. Iya. Karena ini ada 4 manfaat di dalam KCS ini ya. Kartu Cilegon Sejahtera ini. Ya, yang paling keren sekali ini adalah program bantuan modal kerja UMKM ya, bertahap sampai dengan 25 juta. Ini bantuan ini sangat luar biasa ini. Kalau memang ini terrealisasi ya, program bantuan ya kepada UMKM ini terrealisasi, ini sangat luar biasa manfaatnya untuk masyarakat Cilegon. Akan tetapi ini setelah dilantik ya wali kota, ini bukan program bantuan kepada UMKM yang terjadi nih faktanya di lapangan, akan tetapi berubah menjadi program pinjaman kepada UMKM. Jadi dirubah kalimatnya. Otomatis kalau dirubah kalimatnya ini udah berubah. Maknanya artinya sudah berubah. Pengertian daripada program bantuan kepada UMKM ini adalah cuma-cuma Pemda Cilegon, pemerintah daerah Kota Cilegon memberikan gratis, ngasih kepada UMKM. Oh gitu ya. Kalau program bantuan kepada UMKM ini artinya cuma-cuma aja gratis kan begitu. Tapi yang terjadi sekarang faktanya yang realisasinya adalah program pinjaman yang sekarang nih, yang bergulir ini program pinjaman. Jadi menurut Pak Haji, kalau pinjaman definisinya beda ya? Berbeda. Pinjaman sama bantuan? Iya, sudah jelas berbeda. Kalau program pinjaman, definisi pengertiannya adalah UMKM yang menerima pinjaman ini ya, ini harus mengembalikan kalau pinjaman. Nggak gratis walaupun 0%, tetapi harus mengembalikan. Kalau program bantuan kepada ini pengertiannya ya dibantu. Nggak usah mengembalikan, kan begitu, gratis. Harapan masyarakat kan program bantuan, bukan program pinjaman. Kenapa nih banyak memilih Pak Heldi saat itu? Ya karena ini ada program berkat bantuan ini, sehingga masyarakatnya bergejolak kan. Udah berapa kali sering demo. Apalagi yang gratis-gratisan masyarakat cepat ya. Oh, cepat itu. Luar biasa kan gitu. Jadi kalau memang ini terrealisasi, ini sangat luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi wali kotanya benar-benar bermanfaat
Ya? Tapi berarti banyak keluhan dong. Banyak sekali keluhannya. Kok ini masyarakat kita disuruh minjem sih gitu. Iya, setelah yang sekarang wali kota dilantik kok jadi pinjaman. Tapi programnya berjalan ya. Program berjalan, tapi programnya hanya pinjaman. Iya, pinjaman. Pinjaman, dan ini juga sudah saya kritisi saat saya rapat gabungan di Badan Anggaran. Gitu. Dan semua diam semua. Ya karena saya coba, siapa sih bilang yang bisa membantah ini program bantuan dengan program pinjaman ini sama? Ini sebetulnya definisinya tidak sama, berbeda. Beda. Seperti itu. Ya sih, definisi. Paham semua nggak sih bilang saya begitu? Paham. Ya paham ya sudah, berarti arti yang sekarang berjalan itu berarti tidak terrealisasi kalau untuk yang program, khususnya program bantuan kepada UMKM. Karena yang sekarang berjalan itu adalah program pinjaman. Kalau program pinjaman dari dulu juga ini sudah ada kan begitu. Tidak perlu KCS lagi, juga masyarakat sudah bisa langsung ya dapat pinjaman tanpa bunga. Karena banyak BBRS atau BJP itu ada program pinjaman 0%. Ini kan pemerintah punya program KUR ya di beberapa bank ya. Kalau pinjaman udah ada gitu. Udah ada, jadi nggak perlu KCS lagi juga bisa kalau gitu. Nah ini masalahnya kekecewaan masyarakat. Dan ini saya benarkan, saya memang harus mengatakan yang benar itu benar, ya, dan yang salah ya salah, kan gitu. Masa yang salah harus kita benarkan? Dan banyak masyarakat yang komplain ke Pak Haji. Banyak sekali. Berarti Pak Haji pasti waktu itu kampanyenya itu. Oh iya. Kan Pak Haji ketua partai. Iya kan? Betul. Makanya ini sejarah ini nggak akan saya lupakan. Dan ini memang kita harus komitmen. Jadi sebetulnya wali kota dan wakil wali kota dia nggak komitmen. Dengan program-program ini bahasa halusnya nggak komitmen ya. Tidak komitmen. Ya karena kalau bahasa masyarakat takutnya menipu bahasanya, menipu. Iya, bahasanya ini bukan diganti. Ganti. Kita pakai bahasa diperhalus tidak komitmen ya. Iya, seharusnya janjinya sebetulnya harus ditepati kan, karena janji ini sebetulnya hutang. Al-wa'du dainun kata Rasulullah kan. Haji itu adalah hutang janji ini. Waduh luar biasa, diawas nih. Ya, itu program pertama. Yang selanjutnya apa? Ini kan yang pertama, yang kedua inilah lowongan pekerjaan. Kalau itu lowongan pekerjaan sesuai nggak? Ya memang ada penurunan, cuma hanya sedikit sih penurunan. Dan ini pun ya harus pendataannya harus benar nggak nih dilakukan BPS ininya nih. Jangan-jangan turun misalnya 2%, ya ini bukan dari masyarakat Kota Cilegon asli, dari luar. Dari luar, tentunya kalau dari luar itu diterima di perusahaan Cilegon kan KTP-nya berubah jadi Cilegon. Iya. Nah sehingga penurunan ini apakah itu? Ya, kalau misalkan dari luar ya sama aja nih, yang diharapkan masyarakat Cilegon pengangguran ini bisa menurunkan begitu. Nah, ini kan janji ini kan luar biasa juga nih, janjinya kan terutama masyarakat Kota Cilegon. Berapa? Dan dari kader juga ini mengharapkan sekali kan, khususnya dari Partai Berkarya dan dari relawan-relawan Heli Sanusi waktu itu. Ternyata ini masih banyak yang nganggur juga, dari kader berkaryanya yang berjuang, ya dari ormas, dari relawan ini banyak yang masih nganggur. Jadi ya penurunan angka penurunan tenaga kerja pengangguran itu ya sebetulnya ya harus dikaji lagi benar atau tidak kan gitu. Di situ targetnya berapa? Ini targetnya ini lapangan pekerjaan ini berapa ribu? Waduh 25.000 ya. 25.000 lapangan pekerjaan selama satu periode. Iya, satu periode sampai waktu itu sih memang 5 tahun kan gitu. 5 tahun. Karena sekarang 3 tahun setengah ya tinggal 25 dibagi 5 berarti per tahun 5.000. Iya, per tahunnya 5.000. Itu ternyata masih banyak. Masih banyak dari kadernya sendiri, banyak yang nganggur. Kan gitu, nggak usah jauh-jauh gitu. Kalau memang ya betul ini penurunan, ya bisa dilihat dari kadernya sendirilah yang berjuang. Mungkin dulu kader ngedukung karena berharap diakomodir ya. Akomodir tentunya. Kan begitu. Di sejumlah industri. Iya, ternyata industri ya PKL segala honorer segala macam itu kan ada istilah THL kan itu. THL aja dari kader aja susah masuknya. Masuk THL aja susah dari kader berkarya kan gitu. Ya. Jadi kan belum terrealisasi full. Memang ada yang masuk, cuma kan artinya dari kadernya sendiri yang seharusnya diutamakan, diprioritaskan, ini sebetulnya tidak diprioritaskan. Ini keluhan-keluhan dari janji politiknya beliau. Ya, betul. Yang dimana Pak Haji waktu itu adalah ketua berkarya. Iya, ketua berkarya Kota Cilegon. Berarti bawa
beban yang sangat besar Pak Haji waktu itu. Berat sekali ya bebannya. Cuma ya namanya ngajak masyarakat untuk memilih Pak Heldy Sanusi kan waktu itu. Karena kita ketua ya tepat harus loyalitasnya harus tinggi. Harus kan, tinggi ya dong pasti. Karena memang tujuan kita saat itu untuk luar memenangkan. biasa untuk memenangkan dan tujuannya bagus untuk perubahan. Ya. Kan gitu. Nah, perubahannya ini ya diharapkannya ya sesuai dengan komitmen janji-janji politiknya harus dipenuhi kan begitu. Ada tapi perubahan itu. Perubahan ada sedikit lah. Sedikit ya. Ada sedikit cuma kayak ada beberapa yang tidak terrealisasi. ya, Termasuk kayak tadi itu janji kampanye. Yang lainnya enggak kayak yang ketiga ya kan beasiswa full sarjana juga terrealisasi. Ya. Hanya saya kasih masukan saja untuk full sarjana beasiswa ini persyaratannya agak dipermudah. Karena yang sekarang berjalan ini kan persyaratan harus sulit. IPK-nya harus 3 lebih kan begitu. Saya mengusulkan ke wali kota pada saat itu ya jangan 3 lah, dibuat 3, 2,5 atau 2,7 lah minimal, sehingga masyarakat Cilegon yang tidak mampu ya tentunya ini bisa melanjutkan kan gitu. Itu emang syarat mutlak Pak Haji? Ada persyaratan itu ada di situ di Dinas Pendidikan itu seperti itu. Berarti kalau yang nggak nggak nyampe 3 susah dong? Susah. Dapetnya. Susah Kalau itu dapetnya. menjadi syarat mutlak. Iya, karena udah syarat mutlak harus 3 ini. Harusnya sih dibagi kategori yang prestasi yang 3 IPK-nya 3 dan ada juga untuk warga kurang mampu, harusnya sih begitu ya. Iya. Ini mah nggak dipukul rata dia. Ya memang ada sih yang untuk, cuma tetap aja persyaratannya susah ya, karena masyarakat ini mengadu, waduh susah nih katanya, susah untuk mendapatkan yang full beasiswa. Masyarakat ini konstituen waktu itu. Iya, yang konstituen justru yang pendukung inti, justru yang pendukung inti itu ya. Tapi masyarakat sih, wah ini mah untuk kader-kader ber-KPK justru sebetulnya nggak seperti itu. Ini kan untuk semuanya. Iya. Nggak yang hanya mendapatkan KCS saja. Ketika dilantik kan mereka punya semua masyarakat Cilegon itu mah kebijakan itu untuk masyarakat Cilegon. Cuman mungkin ada kekecewaan. Saya kan dulu di garda terdepan nih, harusnya diakomodir dulu lah gitu kan ya. Tapi nggak seperti itu. Iya. Ya biasa namanya orang kecewa Pak. Iya. Dan yang terakhir kan yang keempat itu bantuan kesehatan. Ini juga berjalan karena memang kalau bantuan kesehatan ini kan kayak BPJS kan sebetulnya program pemerintah pusat. Ya. Nah, kan begitu. Di luar daerah juga saya sering kunjungan kerja itu kalau untuk BPJS itu pelayanannya cepat sekali, 1 kali 24 jam tuh udah jadi. Ya, KTP cukup itu nggak hanya di Cilegon sebetulnya. Gitu. Nah, kalau ini janjinya sebenarnya pakai apa? Pakai KTP doang. Iya, KTP sekarang udah bisa. Udah bisa sambil berjalan walaupun belum punya BPJS, ketika misalnya ada salah satu warga yang sakit di rumah sakit itu udah cukup menunjukkan KTP saja. Itu kalau belum punya ya tinggal kasihkan KTP diurus, bisa 1 hari selesai, 1 kali 24 jam jadi itu. Nah Pak Haji, atas keluhan-keluhan yang tadi itu Pak Haji kan sebagai ketua berkarya waktu itu ya masih ya sebelum pindah ini ya. Istilahnya panglima perangnya waktu itu. Udah pernah nyampaikan ke beliau-beliau di sana? Sudah. Kita mengingatkan itu sering lah, namanya mengingatkan kita wajib. Hukumnya wajib. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr gitu kan. Kalau udah saya sampaikan ya kita nggak merasa berdosa. Kan kita kewajibannya mengingatkan. Adapun dilaksanakan atau tidak ya memang kalau kebijakan itu yang ngambil ya kepala daerah tentunya. Bisa diambil atau tidak kan begitu. Ini mengingatkan baik sebagai ketua partai saat itu maupun sebagai anggota DPRD Iya, betul. Cilegon. Betul. Iya. Tapi tetap aja ya. Tidak diakomodir seperti itu. Sangat disayangkan. Siap. Ya. Kalau di program Komisi 1 apa yang lagi disoroti sama Pak Haji? Selain tadilah janji ini pemerintahan tadi yang lagi gunjang-ganjing, kedua belah pihak sedang mungkin lagi pengen sama-sama nyalon, mungkin loh ya ini mah sehingga agak sedikit ada gap gitu. Nah kemarin abis pelantikan beberapa kepala OPD masuk di Komisi 1 kan itu? Masuk Komisi 1 karena BKPSDM ada mitra kerjanya ya? Mitra kerja di Komisi 1 itu apa, ada andil, maksudnya Komisi 1 punya nggak peranan dalam program pemilihan pejabat. Ya. Maksudnya ngasih masukan barangkali Pak Haji? Ya,
Komisi 1 ini bertugas ya hanya mengontrol pengawasan saja, pengawasan untuk supaya kenapa ini kok bisa lambat sih? Kan sempat begitu. Lambat kan ya? Kan sempat lambat. Nah, ini Komisi 1 lah tugas mengingatkan supaya segera, kan begitu. Kenapa kok bisa lama sekali? Kan begitu. Ini sebetulnya lama itu, lambat itu. Tapi ya, dengan desakan Komisi 1, alhamdulillah akhirnya open bidding juga selesai akhirnya, dilantik kan begitu. Dan ini juga tugas orang wali kota harusnya kepada OPD itu ya, terutama kerjasama dengan inspektorat, dengan sekda, kan dengan ada istilahnya itu di seleksi dulu kan gitu, ada berjakat istilahnya kan. Nah ini harus semua difungsikan kan begitu. Jangan artinya ngambil keputusan sendiri, ada pewakil juga, wakil wali kota juga harus dilibatkan, jangan sampai nggak dilibatkan. Ini kan masalah. Ini permasalahan ini adalah bersama kan gitu, semua yuk kita duduk bareng bersama-sama kan gitu. Politik yang memperjuangkan Pak Heli Jariset harus dilibatkan, itu baik Berkarya atau PKS kan begitu. Karena sekarang Gerindra, ayo sama Gerindra kalau memang sudah, tapi jangan sampai partai PKS dan partai Berkarya yang mengusung tidak dilibatkan, wakilnya pun ini tidak dilibatkan dalam hal untuk penentuan pejabat rotasi mutasi ya. Nah ini kan hal yang tidak baik gitu. Ditonton banyak masyarakat gitu. Harusnya ya diajak duduk bareng lah, musyawarah. Jadi musyawarah bil amri kata Rasulullah kan begitu. Permasalahan sesulit apapun kalau kita dengan musyawarah insya Allah ini akan selesai. Jadi tidak ada istilah ketidakharmonisan kalau seandainya ini duduk bareng permasalahannya kan begitu. Betul. Karena udah bareng-bareng kan begitu nih, udah dengan musyawarah bersama kan hasil keputusannya ini itu rotasi mutasi semua dilibatkan, semua jajaran ya kan, semua OPD dinasnya gitu. Jangan sampai kepala dinas saja nggak tahu yang mau dipindahkan kemana, yang dipromosikan siapa kan begitu. Artinya itu kan karep dewek namanya. Ini tidak bagus kan begitu. Nah, jadi itu jangan salah, nanti kan ini pertanggungjawabannya berat ya Pak Haji. Berat ya, sebagai pemimpin itu berat. Kullukum ra'in wa kullukum ar-ra'iyatihi, jadi kan gitu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kata Rasulullah kan begitu. Setiap pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini pertanggungjawaban ini yang berat kalau sebagai pemimpin semua. Kita juga ini pemimpin, kepala dinas pemimpin, ya kan, seluruh jajaran pemimpin termasuk OB semua juga pemimpin. Apa yang dipimpinnya itu office boy, ya office boy di pertanggungjawabannya. Bener nggak nih office boy kan begitu, melayani kita nggak nih, menyuguhkan kayak tadi air kopi nih, ini kan tugas diminta pertanggungjawaban. Kan saya minum lah kopi kopi lagi biar nggak tegang Pak Haji. Waduh. Terus apalagi yang mau disampaikan buat beliau-beliau di sana, buat Pak Wali Kota dan Pak Wakil? Ya, ada yang perlu saya sampaikan sekali ya, ini sangat penting sekali ya, bahwasanya kepala daerah itu baik wali kota atau wakil wali kota ini harus kembali kepada komitmen. Ya, komitmennya ada komitmen ikrar, komitmen baja namanya. Ini ada ikrar, 3 komitmen baja. Ikrar, komitmen baja. Ya, ada 3 poin ya. Jadi ketika wali kota sama wakil wali kota daftar ke KPU ya, beliau membacakan sebuah ikrar. Oh gitu. Komitmen baja. Ya, ini akan saya bacakan nih ya supaya nggak salah. Supaya tidak salah nih ya. Ada nih siap. Saya bacakan nih ikrarnya supaya ini betul-betul jelas. Nah, karena ini disaksikan oleh seluruh masyarakat. Ya, janji namanya ikrar komitmen baja ini ya. Waktu itu disaksikan. Ya, kan banyak yang hadir. Bunyinya, Pak? Nah, ini ya. Saya langsung bacakan saja ya. Kami Heli Sanuji berjanji, ya kan, 1, kami tidak akan pernah korupsi dan memperkaya diri, keluarga maupun kelompok manapun dari uang rakyat atau APBD Kota Cilegon. Ini 1 nih. Nah, sebenarnya tinggal masyarakatnya nanti menilai. Kan begitu, ya. Kemudian yang kedua, kami akan bersungguh-sungguh bekerja untuk menjadikan Cilegon baru yang modern dan bermartabat serta rakyatnya sejahtera. 3, kami akan bekerja secara transparan dan profesional
dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan Cilegon yang lebih baik. Inilah komitmen Baja Healdi Sanusi. Semoga rakyat menjadi saksi. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan kami siap mundur jika melanggar janji ini. Cilegon, 5 September 2020, tertanda Healdi Agustian SESH dan Haji Sanusi Pentamarta SIP. Nah, ini janji. Jadi apabila kita kaji ini dari satu persatu dari 3 poin ini, masyarakat bisa menilai poin pertama ini dilaksanakan atau tidak nih. Ikrarnya nih, yang pertama, kami tidak akan pernah korupsi dan memperkaya diri keluarga maupun kelompok maupun dari uang rakyat APBD Kota Cilegon. Nah, masyarakat sekarang sedang menilai kritis kan begitu. Healdi Sanusi sekarang ini benar atau tidak nih, korupsi atau tidak, dan memperkaya diri atau tidak keluarga maupun kelompok manapun dari uang rakyat atau APBD Kota Cilegon. Ini kan menilai, ya kan? Makanya kemarin masyarakat banyak terjadi demo, ya kan, di kantor dinas. Ya, ini yang dipermasalahkan ini, kan begitu. Janjinya ini yang nomor 1 ini dilaksanakan atau tidak, kan begitu. Memperkaya diri atau tidak. Nah, ini yang penting nih, memperkaya diri atau tidak ya keluarga maupun kelompok. Saya nggak berani komen. Itu masyarakat itu mah. Masyarakat yang menilai, biarkan saja. Ini karena ini janji loh, janji wali kota sama wakil wali kota. Dan yang kedua, kami akan bersungguh-sungguh bekerja untuk menjadikan Cilegon baru yang modern dan bermartabat serta rakyatnya sejahtera. Nah, ini sejahtera atau tidak, kan begitu. Ini orang kepada partainya saja yang mengusung yang luar biasa, hampir 24 jam nih membela, ya kan, wali kota dan wakil tidak diperhatikan. Apakah ini yang namanya mesejahterakan rakyat, kan gitu? Kadernya saja yang bela, ini tidak peduli. Nah, ini awas tadi itu pertanggungjawaban sebagai pimpinan ini, kan begitu. Oke, di dunia ini bisa selamat, kan begitu. Karena memang kan ada pertanggungjawaban wali kota, kan, wakil wali kota kan setiap tahunnya ada pertanggungjawaban. Oke, lolos di dalam dunia, tapi di dalam akhirat apakah bisa selamat? Ini ucapan ini yang akan jawab. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya kan? Misalnya, si A, ini saya nggak nyebutkan wali kota Cilegon, misalnya si A atau gubernur atau presiden, pada tanggal sekian, Anda sebagai presiden, Anda sebagai gubernur, Anda sebagai bupati, ini pernah berjanji sekian kepada masyarakat, tapi tidak dilaksanakan. Ini yang ngomong mulutnya sendiri nanti. Di dunia lolos, tapi di akhirat tidak akan satupun yang terlewat. Ini seperti itu. Ini beratnya. Ya, berat seperti itu, ya. Nah, tadi yang kedua itu menjadikan Cilegon yang baru, modern dan bermartabat, kan ini luar biasa, mulia, kan begitu. Yang nomor 2 juga nih. Nah, sekarang yang terjadi, Cilegon baru, modern dan bermartabat tidak. Kalau wali kota sama wakil wali kotanya tidak harmonis, bermartabat atau tidak, masyarakat bisa menilai kapan. Nah, fakta di lapangan bagaimana biar masyarakat, kan gitu. Faktanya memang nggak harmonis, kan begitu. Nah, ini juga bukan fitnah, bukan hibah, kan begitu. Masyarakat mengatakan seperti itu ya memang benar apa adanya. Itu. Dan yang ketiga apa? Dan yang ketiganya, kami akan bekerja secara transparan dan profesional dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan Cilegon yang lebih baik. Nah, ini transparan atau tidak, kan gitu. Ini harusnya kalau transparan ya kerjasama yang baik dengan seluruh OPD, dengan dinas, termasuk dengan wakil wali kota, dengan sekdanya, dengan asda, itu dilibatkan semua staf ahli wali kota, duduk bareng untuk mempercepat pembangunan Kota Cilegon. Harus syaratnya wajib harus melibatkan seluruh komponen ini, ya. Kepala dinasnya, kemudian ada inspektorat, ya, kemudian ada sekda, ada asda, ada staf khusus, semua diajak bicara semua. Jangan diambil keputusan sendiri. Gitu. Jangan misalnya wakil wali kota nggak diajak, nah kan repot kalau begini. Pemerintahannya jadi agak terhambat.
tersumbat jadinya kan begitu pembangunannya. Karena ketidakakuran, ketidakharmonisan wali kota dengan wakil wali kota. Transparan kan sebetulnya harus seperti itu, apapun ya harus dibicarakan dengan musyawarah tadi itu. Gitu. Karena syaratnya ya ini harus mencontoh Rasulullah kalau sebagai pemimpin. Berat ini. Berat. Nah ini kalau di dalam surat Al-Ahzab ya, ini ayat 21 yang berbunyi begini nih. Ini mohon maaf nih ya, karena harus saya sampaikan dan mudah-mudahan ini juga merupakan ya syiar Islam kita juga untuk mengingatkan kepada siapapun. Enggak termasuk sama wali kota, termasuk anggota dewan juga. Kita ingatkan kan gitu. Harus mencontoh Rasulullah. Ya. Di dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi seperti ini. Gimana, Pak? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Al-ayah. Ya, jadi cukup segitu ya. Jadi artinya sesungguhnya sudah ada suri tauladan yang baik ya bagimu ya untuk dicontoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi ini seorang pemimpin. Ya, sudah dicontohkan oleh Rasulullah itu seorang pemimpin harus mencontoh teladan Rasulullah SAW. Ada 4 sifat yang harus diteladani, yang harus dicontoh ya. Siddiq, amanat, tabligh dan fatwa. Ini sangat penting. Karena ucapan seorang baik siapapun, ini harus sesuai dengan ucapan. Ya, apabila tidak sesuai dengan ucapan, wah, ini berat nanti. Berat pertanggungjawabannya. Siap. Kullukum ra'in tadi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi berat. Makanya jangan hanya maunya saja jadi DPRD, ya, jadi pingin kepala dinas, jadi pingin wali kota atau wakil wali kota. Nah, ini harus sesuai, ya. Bisa nggak menjalankan tugas amanahnya dengan baik? Berat kan begitu. Hablum minallah ya, Pak. Ya, hablum minallahnya ini. Hubungan kita dengan Allah. Seperti itu. Ini Pak Haji, mungkin komentar ini jangan dipandang negatif mau sebuah kebencian. Bukan, tidak ada. Pengen mengingatkan sesama muslim ya, kita harus saling mengingatkan. Ini sangat penting karena harus ada yang mengingatkan. Ya. Karena itu kalau kita tidak mengingatkan, yang benar itu benar, yang salah itu salah, lah kitanya ikut dosa ya. Ikut dosa kalau tidak mengingatkan. Karena kalau sudah saya sampaikan ya ini udah lepas ya dosanya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ini merupakan amal ibadah untuk saling mengingatkan. Mengingatkan itu dapat pahala. Jangan dipandang, wah ini Pak Isabis kritis amat. Wah kita menyampaikan kenceng amat. Jangan bukan. sakit hati. Enggak ada. Kita nggak ada sakit hati. Ya, sedikit pun tidak sakit hati. Ya, karena perjuangan saya untuk perubahan Kota Cilegon ini insya Allah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan ini juga merupakan sebuah amal ibadah kita. Karena nawaitunya baik ya, untuk merubah Kota Cilegon. Waktu masuk ke partai politik pun Pak Haji pengen merubah Kota Cilegon. Pengen merubah Kota Cilegon yang lebih baik. Seperti itu. Terakhir Pak Haji, closing statementnya nih buat Kota Cilegon agar lebih baik seperti apa Pak Haji? Ya, jadi closing statementnya untuk menjadikan Cilegon lebih baik itu ya. Jadi Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota ini harus segera berubah ya. Berubahnya dalam arti kata yang tadinya hubungannya tidak baik menjadi baik, yang hubungannya kurang harmonis menjadi harmonis. Insya Allah dampaknya ini akan tercapai semua ya, janji-janji politiknya kita fokus ya, janji-janji politik supaya terrealisasi dengan sisa waktu yang tinggal sebentar lagi nih. Kan begitu. 1 tahun lagi ya. 1 tahun lagi nih kurang lebih kan seperti itu ya. Semua diajak bicara, diajak musyawarah, ya, mulai dari OPD-nya, kepala dinasnya semua, ya, inspektoratnya, sekdanya, asdanya, staf, wali kotanya kan ada namanya, ada staf itu, ya kan? Jadi jangan sibuk berkonflik, tapi sibuk dengan capaian program. Capaian program yang harus tercapai. Dan yang paling terpenting masukan-masukan dari semua OPD kepala dinas, ya, sekda ini, staf wali kota, ya, jangan mendengarkan malah dari orang lain yang didengar, sehingga merasa kalau tidak didengar, ya staf wali kota yang di ASN ini dia merasa tidak dihargai, sekdanya tidak dihargai, inspektoratnya tidak dihargai, kepala dinasnya tidak dihargai, padahal misalnya udah melaksanakan
musyawarah semua, tapi tidak dipakai. Iya. Misalnya mendengarkan malah yang bukan dari ASN, dari orang luar misalnya, yang belum tentu ini masukannya baik, justru misalnya kalau dari luar ya bisa jadi ini masukannya tidak baik. Untuk kepentingan khawatirnya gitu ya. Kan seperti itu. Udah yang jelas mah yang udah pengalaman ya, udah cukup lama pengalaman ya di Kota Cilegon ya, dari internal, dari seluruh aparat yang ada di dinas ini, seperti itu. Oh, iya. Siap Pak Haji. Terima kasih banyak Pak. Ya. Semoga nih masukannya sangat bermanfaat buat masyarakat. Semoga ini didengar oleh pemerintah Kota Cilegon. Betul. Insya Allah manfaat tentunya ya, karena setiap manusia itu ya yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya, sesuai dengan hadis Rasulullah nih. Kalau memang betul-betul semuanya menjalankan, insya Allah ini bermanfaat. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Tuh ya, kata Rasulullah itu udah benar kalau dijalankan. Kata Rasulullah, setiap manusia ya sebetulnya yang baik itulah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, sepertinya kita doakan semua DPRD-nya bermanfaat untuk masyarakat orang lain ya kan, wali kotanya, wakil wali kotanya, dinas-dinasnya semua bermanfaat apabila ini jalankan dengan sebaik-baiknya. Itulah harapan saya sebagai yang di Komisi 1 ya, karena di pemerintahan ya, wajib hukumnya saya mengingatkan. Siap Pak Haji. Seperti itu. Terima kasih, saya kagum ternyata Pak Haji ini jago ngaji juga. Luar biasa. Oke Pak Haji, terima kasih waktunya Pak Haji ya. Lain waktu kita ngobrol lagi Pak Haji. Saya tutup, saya Rahmat Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.